Silahkan kuliah di Arab. Pak Quraisy 15 tahun, Fadil Munawar 14 tahun, Gus Dur 4 tahun, Gus Mustafa Bisri 4 tahun, saya 13 tahun, pulang bawa anak 4 saya. Tapi yang saya bawa ilmu, bukan jenggot. Bukan gamis, bukan budayanya, bukan akhlaknya, bukan. Silahkan kuliah di Arab. Pak Quraisy 15 tahun, Fadil Munawar 14 tahun, Gus Dur 4 tahun, Gus Mustafa Bisri 4 tahun, saya 13 tahun, pulang bawa anak 4 saya. Tapi yang saya bawa ilmu, bukan jenggot. Bukan gamis. Saya setuju itu. Kenapa? Karena ditunjukkan oleh kaidah usul. Makanya Pak, kalau kita belajar paham ya, ilmu, kita belajar ilmu, benar-benar ilmu yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Oke. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة. Wahabi berkata kepada Nasrani, aku mengajakmu untuk memeluk Islam, yaitu agama terakhir yang menghapus agama-agama terdahulu yang menyimpang. Mendapat ajakan seperti tadi, Nasrani tidak terima agamanya disebut agama yang menyimpang. Maka Nasrani berkata, apa penyimpangan agama kami? Agama kami juga agama yang benar. Lalu si Wahabi menjelaskan tentang penyimpangan agama Nasrani. Kata si Wahabi, bagaimana bisa kalian menyembah Tuhan yang berada atau bertempat pada diri seorang manusia? Orang Nasrani tidak membela agamanya, tetapi dia balik bertanya kepada Wahabi. Kata Nasrani, kalau begitu aku ingin bertanya kepadamu beberapa pertanyaan. Lalu si Wahabi menjawab, silahkan. Lalu orang Nasrani tadi langsung berkata tanpa ragu-ragu kepada si Wahabi dan membuat Wahabi kaget. Kata Nasrani, bagaimana bisa kalian menyembah Tuhan yang memanjang dan menyusut, juga membesar dan mengecil? Wahabi tidak terima Tuhannya dituduh membesar lalu mengecil atau memanjang tetapi lalu menjadi pendek. Wahabi berujar seraya membantah ucapan Nasrani, kata siapa? Enggak benar itu. Lalu Nasrani membuktikan bahwa apa yang dia katakan benar adanya sebagaimana keyakinan orang-orang Wahabi. Kata Nasrani, bukankah kalian beriman kepada Tuhan yang maha besar, maha agung dan bertempat di atas arsy? Maka Wahabi tanpa pikir panjang langsung menjawab, iya betul sekali bahwa Tuhan itu maha besar, maha agung dan ada di atas arsy. Kemudian si Nasrani berkata lagi kepada si Wahabi mengenai Tuhan. Kata si Nasrani, bukankah kalian beriman bahwa Tuhan itu turun setiap malam dengan adatnya? Tuhan turun secara hakiki setiap malam ke langit dunia. Lagi-lagi Wahabi menjawab, iya betul sekali bahwa Tuhan itu memang turun setiap malam ke langit dunia. Tuhan turun dengan adatnya, Tuhan turun secara hakiki. Lalu si Nasrani bertanya lagi kepada si Wahabi dan pertanyaan kali ini mengenai langit dunia. Kata si Nasrani, bukankah langit dibandingkan dengan arsy hanya seperti cincin di padang pasir sebagaimana hadis Nabi kalian? Mendapat pertanyaan demikian, si Wahabi tanpa ragu-ragu menjawab, iya betul bahwa langit dunia itu sangat kecil dibandingkan arsy. Langit dunia itu seperti cincin yang ada di tengah pasir andaikan dibandingkan dengan arsy. Setelah mendapatkan jawaban-jawaban yang sudah lengkap dari Wahabi, si Nasrani kemudian berkata kepada si Wahabi, bagaimana kalian wahai Wahabi menyalahkan kami karena Tuhan kami bertempat pada seorang manusia?
Maksudnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan Tuhan kalian bertempat di cincin kecil, yaitu langit dunia setiap malam, serta bercampur baur dengan makhluk-makhluknya yang berupa para malaikat yang ada di langit. Berarti Tuhan kalian itu maha besar waktu ada di atas arsy, lalu mengecil dan menyusut waktu ada di cincin yang kecil, yaitu langit dunia. Mendapatkan bantahan seperti itu dari Nasrani, Wahabi tidak bisa menjawab. Dia kena sekak. Maka jalan terakhir bagi Wahabi untuk menutupi akidah batilnya, untuk menutupi akidah sesatnya, maka Wahabi menuduh si Nasrani dengan tuduhan yang tidak semestinya. Kata si Wahabi, dasar ente Nasrani, Jahmiyah, dan Mu'attalah. Wahabi betul dia aliran sesat. Kita harus yakin Wahabi adalah aliran yang sesat menyesatkan. Kita harus yakin Wahabi adalah aliran yang sesat menyesatkan. Allah adalah hakikat yang berdiri sendiri. Laisa kamitslihi syai'. Beliau tidak butuh sekutu kemudian. Nah, saudara dibutakan tentang pengertian berhala itu sendiri, tetapi ngotot menuhankan fisik.